Manakah yang tidak termasuk hewan-hewan yang terpengaruh badai matahari? Jawabannya adalah kera. Wah Kak, ternyata badai matahari itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi ya Kak ya? Iya, makanya kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mengantisipasi fenomena alam yang satu ini. Bener banget tuh Kak, seenggaknya nih ya kita bisa mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu kita menerima dampak negatif dari badai matahari. Bener kan Kak? Benar banget. Nah, untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, nggak ada salahnya kalau kita ikutin eksperimen yang berikut ini. Eksperimen badai matahari. Ledakan balon api. Tujuannya adalah untuk simulasi ledakan pada badai matahari. Siapkan alat dan bahan. Erlenmeyer kaca 250 ml. Balon tebal. Gelas kimia isi air. Potongan karbit 3 gram. Lilin, korek api, nampan, dan pegangan balon panjang 1 meter. Urutan langkah kerja. Isilah air sebanyak 100 ml pada Erlenmeyer. Masukkan potongan karbit ke dalam balon. Pasang mulut balon ke leher Erlenmeyer. Jatuhkan karbit dalam balon sehingga masuk semua ke dalam air. Tunggu beberapa saat sampai balon membesar. Ikat ujung balon dan pasangkan ujung balon pada pegangan. Tempatkan lilin di luar ruangan yang sudah dialasi nampan. Ambillah jarak 2 meter dari lilin. Lalu nyalakan lilin dan dekatkan balon di atas nyala api. Hasil eksperimennya, balon akan meledak. Karbit jika direaksikan dengan air akan menghasilkan gas asetilena yang mudah terbakar pada suhu yang rendah. Selain menimbulkan percikan api, asetilena juga meninggalkan jelaga hitam. Hati-hati ya teman-teman, eksperimen ini harus didampingi oleh orang dewasa. Ya, untuk mengantisipasi badai matahari sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah salah satunya yang paling penting adalah dengan mengamati matahari secara terus-menerus. Karena dengan cara melakukan pengamatan matahari secara terus-menerus, kita bisa melihat kemunculan daerah-daerah aktif di matahari. Karena badai matahari itu terjadi di daerah aktif, maka dengan melakukan pengamatan terus-menerus dan kita melihat ada daerah aktif di permukaan matahari, kita bisa memprediksi bahwa berarti sebentar lagi akan terjadi badai matahari. Meskipun itu tidak terjadi, tidak pasti ya bahwa ada daerah aktif kemudian terjadi badai matahari. Tapi paling tidak dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus, kita bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya badai matahari. Memang kalau yang seperti itu jaraknya masih jangka pendek, artinya tidak bisa dilakukan untuk mengantisipasi jangka panjang. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk antisipasi jangka panjang adalah dengan mengetahui perkembangan siklus matahari. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa siklus matahari itu 11 tahun, maka dengan mengetahui kita sudah berada di mana dalam siklus matahari itu, kita bisa memprediksi kira-kira puncak siklus matahari itu akan terjadi pada saat tahun berapa. Nah, pada saat ini kita sedang berada di siklus ke-24 dan prediksi yang kita lakukan, maka kita bisa mengetahui bahwa puncak aktivitas matahari itu akan terjadi pada saat tahun 2012 dan 2013.
Gimana Sar? Sekarang udah paham kan tentang fenomena dari badai matahari? Udah dong Kak, Sarah udah paham banget soal yang namanya badai matahari. Oke, kalau gitu sekarang udah gak takut lagi dong ya kalau nonton film dari 2012? Enggak dong Kak, itu kan cuma film fiksi aja. Gitu. Coba kalau sekarang kakak tes tentang badai matahari, berani nggak? Berani dong, siapa takut. Kita coba dari yang paling gampang. Apa sih definisi dari badai matahari? Definisi dari badai matahari adalah aktivitas matahari yang ekstrim berupa pelepasan energi yang luar biasa dan dampaknya itu sampai ke bumi, Kak. Nah, berikutnya nih, Oke. apa dampak dari badai matahari bagi manusia? Jadi gini Kak, badai matahari itu pernah terjadi pada tanggal 1 September 1859. Tapi pada kala itu badai matahari tidak terlalu merusak kehidupan manusia. Karena pada saat itu manusia belum terlalu bergantung kepada listrik. Tapi tetap terjadi kerusakan yang parah pada jaringan telegram. Nah, kalau pada saat ini badai matahari terjadi, maka bisa mengakibatkan kerusakan satelit, jaringan komunikasi, dan juga jaringan listrik. Dan yang paling parah nih Kak, bumi juga bisa kehilangan daya listrik Kak. Ih, lumayan ya. Iya. Yang terakhir nih, apa dampak dari badai matahari bagi alam? Nah, karena badai matahari ini dapat mengganggu medan magnetik bumi, maka hewan-hewan yang peka terhadap medan magnetik bumi akan terimbas secara langsung akibatnya. Seperti contohnya lumba-lumba, terus juga burung dan juga paus, mereka memanfaatkan medan magnetik bumi untuk menentukan arah. Jadi, pada saat terjadinya badai matahari, mereka akan sesaat kehilangan arah. Ya, itu deh ya, materi kita tentang badai matahari untuk episode kita kali ini. Betul sekali, sekian dulu ya materi kita hari ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di Planet Science, a journey into science. Dadah! Dadah.